Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai program dinamis bagian 2. Ya, jadi pada video sebelumnya karena kita sudah membahas program dinamis bagian 1, kita akan melanjutkan tentang program dynamic ini. Nah, kita akan review terlebih dahulu apa itu program dinamis ya ataupun dynamic programming. Nah, yaitu metode pemecahan masalah dengan cara menguraikan ya solusi menjadi sekumpulan tahapan ataupun stage, sehingga solusi dari persoalan tadi dapat dipandang dari serangkaian keputusan yang saling berkaitan ataupun rekursif ya. Nah, karakteristik dari persoalan yaitu stage ya ataupun tahap, state, transformasi hasil, state antar stage, lalu ada cost, ada rekursif, keputusan terbaik dari K ke K plus 1, lalu prinsip optimalitas. Nah, prinsip optimalitas ini adalah jika solusi total optimal, maka bagian solusi sampai tahap ke K juga optimal. Metodenya yaitu depth struktur solusi, depth rekursif nilai solusi, kalkulasi, ada konstruksi solusi optimal. Nah, kalau misalnya untuk greedy, PD ini berdasarkan greedy juga ya. Satu rangkaian keputusan ya, program dinamis itu lebih dari satu rangkaian keputusan optimal, tapi tetap hampir sama seperti greedy untuk tahapan-tahapannya. Kalau misalnya greedy kan satu rangkaian, kalau program dinamis lebih dari satu rangkaian. Nah, kita akan langsung membahas tentang persoalan ya. Persoalan selanjutnya yang akan kita tangani adalah capital budgeting ataupun penanganan modal. Oke, jadi untuk penjelasan untuk penanganannya juga sama ya, tetapi beda dari segi study case. Nah, misalnya di sini untuk capital budgeting, study case-nya adalah sebuah perusahaan berencana akan mengembangkan usaha proyek melalui ketiga buah pabrik ya yang dimilikinya. Nah, setiap pabrik diminta mengirimkan proposal, boleh lebih dari satu ya proposalnya, ke perusahaan untuk proyek yang akan dikembangkan. Lalu setiap proposal memuat total biaya yang dibutuhkan atau bisa disebut atau disimbolkan dengan C di sini, dan total keuntungan ataupun revenue yang akan diperoleh atau bisa disebutkan dengan R dari pengembangan usaha itu. Nah, perusahaan menganggarkan 5 miliar di sini untuk alokasi dana bagi ketiga pabriknya itu. Jadi alokasi dananya 5 miliar gitu ya untuk beberapa pabriknya. Oke. Nah, diketahui di sini ada 3 pabrik ya. Pabrik 1, pabrik 2, pabrik 3. Di sini tabel berikut meringkaskan nilai C tadi ya. Nilai C itu apa tadi? Total biaya yang dibutuhkan. Oke, total biaya yang dibutuhkan. Kalau misalnya yang R itu untuk revenue yang akan diperoleh. Ya, revenue yang akan diperolehnya. Nah, misalnya di sini ada 3 pabrik ya, ada 3 pabrik dan juga masing-masing dari eh modal kebutuhan modal gitu ya. Tadi ya, kebutuhan modal yang dibutuhkan sama dengan revenue-nya gitu. Oke, nah di sini ada beberapa tahapan proyek ya, beberapa tahapan proyek. Proyek 1, proyek 2, proyek 3, proyek 4. Nah, mereka mengirimkan beberapa proposal ya di sini ya. Nah, di sini ada proposal proyek. Nah, teman-teman coba cek di sini ada proposal proyek 0 sengaja dicantumkan, yang berarti tidak ada alokasi dana yang diberikan untuk setiap pabrik. Jadi proyek 1 ini diberikan 0 ya, karena ini itu dummy gitu ya. Jadi istilahnya proposal contoh lah ya, proposal contoh yang tidak ada anggarannya. Jadi di sini diberikan 0. Nah, jadi kita lihat di sini untuk pabrik 1 dia mengirimkan 2 proposal ya, mengirimkan 2 proposal, yang satu modalnya 1 misalnya, yang revenue-nya yang akan dia dapatkan ya itu 5, lalu ada 2 terus 6. Nah, ini pabrik kedua ini ada 3 ya.
ada 3 proposal, tetapi kalau misalnya disatukan dengan 0 berarti dihitung ya, berarti ada 3 proposal sama 1 dummy. Ya, di sini ada 4 proposal, yang proposal aslinya itu ada 3, lalu pabrik 1 itu mengirimkan hanya 1 proposal aja, dan juga ada proposal dummy-nya. Oke, jadi tujuan perusahaan adalah memperoleh keuntungan yang maksimum, berarti dia harus mengecek ya, yang mana yang nilainya maksimum dengan pengalokasian dana sebesar 5 miliar ya. Kalau misalnya digabungin berarti ya dipilih yang mana gitu, misalnya yang pabrik 1 apakah di ACC dua-duanya gitu, atau pabrik 2 di ACC enggak gitu. Kalau misalnya di sini kan ada beberapa proposal ya, berarti sebenarnya kalau misalnya yang pabrik 1 itu bisa aja gitu ya diterima, karena dia di sini hanya mengeluarkan 3 miliar ya. Tetapi di sini di mereka pabrik 2, pabrik 3, berarti kalau misalnya kita milih pabrik 1 kan berarti sisa dari pabrik 2 itu 1. Nah, kalau misalnya 1 di sini pabrik 2 nggak kebagian ya. Kecuali pabrik 1 kebagian ya, cuma 1 gitu. Nah, gimana cara menyelesaikan ini gitu ya untuk memperoleh keuntungan revenue yang maksimum dari pengalokasian dana sebesar 5 miliar gitu. Nah, selesaikan persoalan ini dengan program dinamis. Oke, penyelesaian dengan program dinamis yang pertama itu tahap K. Ya, tahap K itu bisa ada tahap 1, tahap 2, dan seterusnya. Adalah proses pengalokasian dana untuk setiap pabrik. Ya, pengalokasian dana yang mana yang misalnya di ACC gitu ya, atau proposalnya ada 3 tahap ya. Tiap pabrik mendefinisikan sebuah tahap gitu. Ada pabrik 1, pabrik 2, pabrik 3 gitu. Lalu ada status, ada X ya, misalnya X1, X2 menyatakan jumlah modal ya, yang dialokasikan pada setiap tahap gitu, namun terikat bersamaan semuanya tahapan lainnya. Alternatif atau P ini menyatakan proposal proyek yang diusulkan. Oke, setiap pabrik 1, 2, 3 itu masing-masing memiliki 3, 4, dan 2 tadi ya. Ini salah satunya yang dummy alternatif proposal. Nah, di sini ada pengubah status yang terdapat pada tahap 1, 2, 3. Jadi ada 3 tahapan ya. Jadi untuk tahapan 1 yang ini X1 itu jumlah modal yang dialokasikan pada tahap 1. Oke, yang dialokasikan pada tahap 1. Tahap 2 ini yang dialokasikan pada tahap 2. Tahap 3 itu dialokasikan pada tahap 1 dan 2 dan 3 gitu. Jadi kemungkinan nilai-nilai untuk X1 dan X2 adalah 0, 1, 2 itu ya, dari 0 sampai 1, 2 di sini 3, 4, 5 miliar ya, jadi sampai 5 miliarnya. Kalau misalnya sedangkan nilai untuk X3 untuk tahapan terakhirnya yaitu 5 miliar aja yang dialokasikannya. Oke, selanjutnya kita akan penyelesaian dengan program dinamis maju, karena ada 2 ya, program dinamis maju sama program dinamis mundur. Nah, misalnya revenue dari P ya, P itu apa tadi? P itu menyatakan proposal ya, revenue dari proposal atau keuntungan dari alternatif proposal pada tahap K-nya, pada tahapan 1, 2, 3-nya. Lalu FKXK itu yaitu keuntungan optimal dari tahapan 1 dan seterusnya, dan K yang diberikan oleh status XK. Nah, ini relasi recurrence keuntungan optimalnya. Kalau misalnya F1 X1 itu dicari nilai maksimal ya dari R proposalnya gitu, dari revenue proposalnya mana yang paling maksimal. Kalau kemarin kan kalau bisa di tahapan mencari jalur itu kan kita mencari minimum ya, tapi kalau misalnya ini kita mencari nilai maksimal dari revenue-nya gitu. Oke, catatan XK-1 ya, XK min CPK. Jadi CPK ini adalah biaya untuk alternatif PK pada tahap K. Kalau misalnya nanti ada proposal alternatif yang memang bisa digunakan. Oke, ini tadi recurrence keuntungan optimal ya. Jadi rumusnya seperti ini. Nah, kita akan mulai diketahui ini ya, pabrik 1, pabrik 2, pabrik 3 dengan modal dan revenue masing-masing di sini dan beberapa proposalnya.
Oke, tahapan 1 yaitu kita mencari nilai maksimum dari revenue P1. Jadi ini kita mencari P1 X1 dari pabrik 1 dulu ya. Di sini kan revenue 1, berarti di sini pabrik 1. Kita akan mencari dulu yang di tahapan atau pabrik satunya. Nah, di pabrik 1 ini X1 tadi ya. X1 itu adalah nilai dari modalnya. Karena di sini kalau misalnya modalnya, terus kalau misalnya P1 sama dengan 1, P1 sama 2, P1 sama dengan 3 itu dari jumlah proposalnya. Karena di sini ada jumlah proposal alternatifnya ada 3 ya. Nah, dilihat di sini untuk pabrik 1, 1, 2, 3. Oke. Nah, di sini untuk 0 itu dimasukin ya. Karena untuk modal 0, modal 1 itu nggak ada ya. Kalau misalnya yang di project 1 ini itu 0 semua gitu. Kita masukin 0 semua. Terus yang project 2-nya yang di kalau modalnya 0 itu nggak ada, jadi dikosongin. Oke, yang 3 juga kosongin. Nah, untuk project kalau yang bernilai modalnya 1, oke, di project di proposal 1 itu nggak ada ya, karena di sini 0, jadi tadi 0 kan. Kalau misalnya untuk di proposal yang kedua itu ternyata ada nilainya ya, 5 di sini. Oke, yang di nilainya 1 itu 5, yang 5. Nah, makanya yang 5 ini ataupun yang proposal keduanya ini itu diisi 5 aja sampai 5 miliar gitu ya. Sampai jumlahnya 5 miliar. Jadi revenue-nya 5 diisi. Oke, kemudian untuk P1 3, oke, yang 3 ini itu diambil berdasarkan dari awal modalnya yang 2 ini. 2M lah misalnya ya. Untuk revenue-nya dia 6. Oke, yang 1 itu yang modal 1 kan nggak ada ya yang di sini. Jadi dimulai dari 2, maka diketikkan aja 6 semuanya ke bawah. Gitu. Nah, kemudian kita cari solusi optimal. Solusi optimal dari X1 ya. Nah, kita bisa lihat yang pertama ini karena 0, lalu P1-nya ya P1-nya juga dicek, ini dari proposal yang mana, ini dari proposal yang 1. Lalu 0 dan 5 maksimalnya adalah 5 di sini. Kita masukin 5, lalu dari mana? Dari proposal 2, alternatif 2. Kemudian untuk yang ini maksimalnya adalah 6 ya semuanya. Ini 6. Kemudian diberikan proposal yang mana? Proposal alternatif ketiga. Oke, nah kita sudah dapat solusi optimalnya 0, 5, 6, 6, 6. Gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya kita udah mendapatkan dari pabrik 1 tadi, kemudian kita cek untuk pabrik keduanya. Nah, pabrik keduanya ini dihitung lagi berdasarkan solusi optimal dari pabrik ke-1 ya. Dari pabrik ke-1 dilihat maksimal dari pabrik kedua. Caranya adalah sama seperti tadi untuk modalnya X2 tadi ya. Modalnya kita 0 sampai 5. Oke, 0 sampai 5, lalu di sini ketikkan. Tapi di sini bedanya adalah revenue-nya di plus X2 kurangi C2 P2 gitu ya. Kayak dikurangi modal dari proposalnya. Nah, kita bisa lihat di sini yang proposal pabrik kedua itu ya, pabrik 2 itu mempunyai 4 ya. 4 dengan dummy ya. Jadi di sini ada 4 nih. Ada 4 proposal. Ya, ada 4 proposal. Jadi di sini ketikin tulisin 1 2 3 4. Oke, baru kita mulai hitung. Nah, di sini ditulisin 0 ya untuk P1, untuk project 1 atau proposal satunya itu 0. Oke, jadi teman-teman tulisin 0. Nah, tetapi ditambah dengan F1 tadi. F1 dari hasil solusi ini ya. Solusi optimal dari pabrik satunya.
jadi ditambahin. Nah, kalau misalnya berarti ditambahin sesuai dengan ini 05666. Nah, tambahin kemudian mendapatkan hasil ini. Oke, 0566666. Nah, kemudian yang proposal keduanya kita lihat ya, kalau misalnya yang 0 dan 1 itu nggak ada karena ini dimulai dari 2 ya. Dimulai dari 2, jadi ini tidak ada. Oke, tidak ditulis. Nah, ini mendapatkan nilai apa namanya? 8 ya. Di proposal kedua dari 2 di sini. Oke, dari 2 itu mendapatkan nilai 8. Nah, ini diketikkan aja 8 dan juga disesuaikan dengan ditambah dengan F1 ya. Nah, F1-nya nggak semua ditulis, tetapi ditulisnya dari atas sesuai dengan jumlah ini. Kalau misalnya di sini ada 4, berarti dari 4 ke bawah ya, yang diambilnya 05666. Nah, kemudian dijumlahkan seperti ini. Oke, yang ketiga juga sama. Kalau yang kedua apa namanya? Yang kedua itu kosong juga. Oke, kosong. Jadi di sini yang di sini ya. Yang kedua itu kosong karena dia ngambilnya yang ketiga. Ya, di modal 3 itu revenue-nya adalah 9, jadi kita tuliskan di sini revenue-nya 9. Oke, revenue 9 sampai 5 di sini. Nah, kita tambahin sama ya, berarti di sini ada 3, berarti ambil 3 ya dari F1-nya. Kemudian ditambahkan. Oke, yang P4 yang 4 juga sama di sini. Itu ada 12. Oke, 12 dari X2-nya 4. Ini dituliskan dan juga ditambahkan dengan 2 dari atas. Oke, lalu dijumlahkan. Nah, kemudian kita akan cari yang nilai maksimum dari baris ini. Oke, di sini ada 0, di sini ada 5, kalau di sini ada 8, di sini maksimumnya 13 ya. Nah, jangan lupa di sininya diambil dari proposal mana gitu ya. Dari proposal mana. Di sini nilai maksimumnya ada 2 nih, yang sama 14 sama 14 di sini, tapi berarti dimasukkan 2 atau 3. Kemudian yang kelima di sini yang paling maksimal ada 17 dari proposal alternatif 4. Oke, setelah itu kita masuk ke tahap terakhir ya. Tahap terakhir itu diambil untuk penghitungan pabrik ketiga, karena pabrik ketiga itu hanya mempunyai satu gitu ya, satu alternatif atau dua alternatif proposal. Oke, jadi diambilnya ini di X3 nya jadi enggak 0 sampai 1 2 3 4 5 tadi ya, karena di tahapan ketiga ini adalah tahapan akhirnya, atau istilahnya di solusi tahapan terakhir langsung 5 aja gitu ya. Nah, untuk yang 5 ini diambil dari hasil ini ya, hasil yang ke pabrik 4 pabrik kedua gitu ya. Nah, diambil dari tahapan 1 itu proposal 1 itu 0 ya, proposal 1 itu 0, tetapi ditambah 17 itu. Nah, kalau ini berarti dari nilai bawah ya, nilai bawahnya. Oke, kalau misalnya yang di tahapan 3, kalau misalnya tadi itu dari tahapan atas. Oke, dari 1 2 3 4. Oke. Oh ya, dikirimkan. Oke, jadi yang ini itu X3 ya, diambil dari modal kelima di sini. Modal kelima diambil 17 ya, yang yang P1-nya. Oke, diambil 17. Nah, yang proposal keduanya ya, proposal keduanya itu
diambil dari kita lihat di sini ada 3 ya revenue-nya. 3 plus, nah 14 ini dari mana? 14 ini dikurangi dari X3 minus min C3 ya, min C3 berarti 5 dikurangi 1. 5 dikurangi 1 berarti dipilih yang 4. Yang 4 ini berarti di sini adalah 14 ya. Jadi 14 sama dengan 17. Nah, jadi kita dapat solusi optimalnya yaitu 17 ya, yang dimana dua-duanya itu proposal 1 dan atau 2 gitu untuk tahapan 3 ini. Oke, kemudian di sini untuk rekonstruksi solusinya ya diambil dari X3 terlebih dahulu. Nah, diambil dari X3 terlebih dahulu. Pertama di sini ada 1 ya, diambil dari 1. Kemudian kita cek yang proposal alternatifnya atau P3-nya itu dia memiliki 2 ya, berarti kita buka cabang 1 2 ya. Buka cabang 1 2 terus diambil dari mana? Diambil dari X2 ya. X2 tadi lihat itu 5 kurangi 0 yang ini ya. 5 kurangi 0, kemudian ada 5 kurangi 1. Di sini 5 dan 4. Nah, kemudian dari P3 ke P4 ya, ke P4 ya, P2 P4. Nah, kalau misalnya dari 1 ke 4 ya, ke 1 ke 4, kemudian di sini juga ada kalau misalnya 5 kurangi 1 itu 4, itu berarti naik ke sini ada 2 dan 3 ya, ada 2 dan 3. Jadi dibikin cabang lagi 2 dan 3 itu hasilnya dari mana ya, 5 min 4. Nah, kemudian ini juga 5 min 4, ini 4 min 2, ini 4 min 3. Oke, 4 min 3 dari mana? Jadi dari lihat dari X1 nya ya, lihat dari X1 nya, kemudian mendapatkan P1 2 3 dan juga 3. Oke, jadi di sini dapatnya adalah P1-nya itu 2, proposal keduanya itu 4, dan proposal di public 3-nya itu yang dipilih adalah 1. Jadi ini masing-masing dari alternatif rekonstruksinya. Jadi ini yang bisa dipilih ya, bisa dipilih. Oke, jadi sekali lagi dihitung dari X3 sampai X1-nya. Oke. Nah, ini kan kalau misalnya kita lihat, kalau misalnya teman-teman masih bingung untuk yang P2 itu dari mana, berarti dari hasil ini ya. Nah, 5 kurangi 4 itu sama dengan 1. Jadi di 5 kurangi 4 ya, 4 yang ini. Kemudian dari yang 2, oke, dari yang 2 itu 4 kurangi 2 sebenarnya 2, ini yang 3 itu sama dengan 3 di sini. Oke, nah itu dia teman-teman untuk dynamic programming. Jadi tugasnya adalah coba teman-teman selesaikan sampai misalnya tahap 3 juga nggak apa-apa, tanpa, kalau misalnya teman-teman masih bingung sama rekonstruksi solusi juga nggak apa-apa, jadi dibuatkan sampai tahap 3. Kalau misalnya sampai ada rekonstruksi juga lebih bagus. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di